Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Februari 2025, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Kolose 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat ke-23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Khususnya ya, di Kolose 2 ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Ya. Jadi perjuangan ya, itu harus penting maksudnya. Ya. Untuk memuliakan Tuhan. Ya, dimanapun kita berada. Ya. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ya, jadi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Jadi kalau kenal Tuhan secara pribadi, bergaul, ya, itu adalah ada hubungan intim. Ya. Bergaul dengan Tuhan, tentu janji-janjinya diberitahukan. Ya. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Bergaul karib dengan Tuhan. Ya, Bapak saudara, ya saya cinta dalam Tuhan Kristus. Ya. Di ayat yang kedua, Kolose 2 ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Ya. Jadi kita terhibur ya, bersatu. Ya. Hati kita terhibur oleh Roh Kudus. Ya. Di hati kita masing-masing. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan. Jadi kita harus mempunyai keyakinan ya, terhadap Tuhan. Ya Bapak Saudara, kekayaan Tuhan kasih kita, harta benda, pengetahuan, kepintaran, itu semua dari Tuhan. Ya, menjadilah pelaku firman. Ya, baca Alkitab jadi saya bawa. Ya, itu berasal daripada Tuhan. Ya, kita hidup di dunia ini karena Tuhan. Ya, jadi semuanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi kita harus mengenal rahasia Allah, rahasia Tuhan ya terhadap kita. Ya. Jadi rahasia Tuhan itu penting, Bapak Saudara. Ya. Dimanapun kita berada, menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Ya baca Alkitab, itu salah satu cara. Ya, baca setiap hari. Ya. Dan lakukan. Ya. Bagian kita ada juga bagian Tuhan. Pasti ya, kuasa Tuhan nyata. Di ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi di dalam dia tersembunyi harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi cuma hanya di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan Yesus ada tersembunyi harta dan hikmat, pengertian, pengetahuan. Ini luar biasa ayat ini di Kolose 2 ayat yang ketiga. Ya, artinya kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Pasti kita diberkati, hidup berkelimpahan. Ya, sakit sembuh kalau kita hidup dalam Tuhan. Ya, berdoa, ya,
ada kesembuhan langsung dari Tuhan. Ya, Lazarus mati saja Tuhan kasih bantu. Ya, udah mati 4 hari. Ya, Bapak Ibu boleh baca di Yohanes 11 ayat 25. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ya. Jadi intinya kita harus bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Ya, Bapak Saudara-saudara. Di Kolose 2 ayat 4, hal itu kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu. Ya. Dengan kata-kata yang indah. Jadi tidak ada yang manipulasi kita dengan kata-kata yang indah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus, penguasanya. Ya. Roh yang dalam kita adalah Roh Allah. Ya. Berkuasa, Bapak Saudara, mengalahkan nabi-nabi Baal. Ya. Itu rahasianya, Bapak Saudara. Kemudian di Kolose 2 ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Ya. Jadi di dalam roh Tuhan bersama kita. Jadi kita hidup di dalam roh, ya. Roh Tuhan. Ya. Tuhan bersama kita di dalam rohnya. Ya. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu. Jadi kita hidup juga harus tertib. Ya. Kerja tepat waktu. Jangan mau gaji saja, kerja tidak tepat waktu. Ya. Gereja juga tepat waktu. Ya. Dulu saya belum lahir baru, gereja tidak tepat waktu. Sekarang mulai lahir baru, tepat waktu sudah. Malah saya lebih cepat sedikit lagi, karena dengan adanya konten ya, Jimmy hamba Tuhan. Saya bukan pendeta. Ya. Saya dipilih Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tidak lihat status. Ya. Tuhan tidak lihat pendeta, dia lihat hati kita. Ya. Karena yang memberkati saya Tuhan Yesus, bukan manusia. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Ya. Berarti Tuhan memberkati kita ya, lewat orang-orang. Ya, Bapak Saudara. Sama seperti Nabi Elia. Ya. Diberkati. Makan minum. Ya. Di rumah janda. Ya, kita tidak tahu janda itu miskin atau kaya. Hanya tertulis di Alkitab seorang janda. Ya. Diberkati. Ya. Anak jandanya sakit meninggal. Ya. Ada Nabi Elia di sana. Didoain sembuh. Kan sama-sama diberkati. Ya, karena Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada Nabi Elia. Kita juga begitu. Kalau Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada kita, ya langsung, tidak usah dipikir-pikir lagi. Ya, Bapak Saudara, Tuhan Yesus sudah mengajarkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Kita ikuti contoh aja. Ya, dimanapun kita berada. Ya, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, jadi kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita hidup tetap di dalam Tuhan, jangan di luar. Hidup bersama Tuhan Yesus di dalamnya. Ya. Terus 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakal dalam kasih. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi kita teguh dalam iman kita ya, karena Tuhan ya, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hati kita melimpah dengan ucapan syukur apa yang Tuhan berikan. Ya, Bapak Saudara, kesehatan, ya, makanan, minuman, dan lain sebagainya, kita ucapkan dengan syukur. Ya, Bapak Saudara, jangan bersungut-sungut dan jangan mengeluh. Di Kolose 2 ayat yang ke-21,
jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Jadi ada larangannya, jangan sembarangan ya, menyentuh ini, menyentuh itu ya, kecuali Tuhan yang suruh ya. Jadi ada jangan-jangannya ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan juga ya. Makanya Mazmur 1 ayat yang ke pertama ya, jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Jadi kita harus memilih jalan orang benar ya. Ibu boleh baca di Mazmur 1 ayat yang kelima, ayat yang keempat, 5 dan 6 ya. Tuhan mengenal jalan orang fasik menuju kebinasaan, itu di Mazmur 1 ayat yang ke-6. Kemudian Kolose 2 ayat yang kedua, semuanya itu hanya mengenal barang yang binasa oleh pemakian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi jangan kita ikuti ajaran-ajaran manusia. Kita ikuti ajaran Tuhan saja, ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan. Ya, makanya Alkitab harus dibaca, saudara. Saya doa supaya bulan ini selesai sudah ini. Ya, jadi firman Tuhan harus dibaca. Injil itu kekuatan Allah. Ya. Roma 1 ayat yang ke-16-17. Di situ tertulis berikut, Injil itu kekuatan Allah. Ya. Jadi kita harus membaca. Ya. Jangan disia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang terakhir, Kolose 2 ayat yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, dan tidak ada gunanya untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi jangan kita menyiksa diri, hanya hidup di dunia saja, sesaat saja. Ya, kita hidup bersukacita di dalam Tuhan, bukan menyiksa diri ya, dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya Bapak Saudara, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Kolose 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang penuh mengenal aku pribadi. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan pribadi buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.